Presiden Direktur Eksekutif Marco yang bergerak di bidang properti sebagai service office. Bisnisnya mempunyai perkembangan yang pesat saat berani mengambil tindakan dalam berwirausaha. Dulu pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, Lenatong tetap berjuang mencapai target bisnisnya. Kerja kerasnya dan pantang menyerah Lenatong membuahkan hasil. Bisnisnya melambung naik di pasaran dan banyak mendapat penghargaan. Ya, sikap Lenatong menjadi pelajaran bagi kita semua agar beranilah berwirausaha untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke, langsung saja kita sapa nih Bu Lena. Bu Lena apa kabar? Baik, selalu, thank you. Cerah sekali dengan warna orange. Matching sama kukunya. Ibu, kalau tadi udah dikasih lihat profilnya sedikit nih mengenai property service office. Nah, sebetulnya apa sih? Mungkin banyak orang juga yang belum terlalu familiar ya dengan istilah itu. Ya, service office. Yes, betul Ibu Lena. Kalau menurut Chantal sendiri, what do you have in your mind? Aku yang sering dengar itu kan biasanya service apartment kan. Memang Oh, semuanya gitu. kita tinggal, semuanya sudah beres semua gitu. Kalau service office apakah seperti itu juga? Service ya. Kalau service office itu is an office, is a office with a service. Oke. Jadi kalau saya simplify understanding ya, kalau Chantal mau buka berbisnis, pakai tempat kita, bawa laptop aja, business setting dalam waktu Langsung 5 menit. jalan. Oh. Semuanya sudah tersedia. Artinya Iya. dari misalnya kan kita butuh front office-nya, Ya. itu sudah ada gitu ya untuk yang tenaga-tenaganya Sudah semua. ada Jadi semuanya lebih mudah sebetulnya. Ya, Untuk di Indonesia apakah sambutannya baik? sangat baik sekali. Sangat baik. Dari Educating pasar sudah 10 tahun sebenarnya. Wow. 10 tahun. Iya. Oke. Jadi konsepnya sederhana ya, tinggal bawa laptop, jadi bisa mulai gitu ya. Wow. Seperti hotel, Uh-huh. kalau Tommy mau tidur, udah tinggal booking the hotel and sleep. Nggak usah beli ranjangnya, Oh gitu. iya kan? Oke. Semuanya sudah disiapkan and just sleep. Nah, sama. ini juga sama, tapi khusus untuk bisnis atau Khusus kantor untuk gitu ya. kantor, ya. Kenapa bisa kepikir ide itu ya? Kan mungkin nggak biasa kan, ada orang berpikir kalau saya buka usaha, saya punya kantor, saya sewa, saya hire orang, Ya. bekerja, lalu ya udah ini kantor namanya nih. Nah ini datang, nah konsep bawa laptop, udah bisa mulai itu. Kenapa? Bagaimana Ibu awal edukasi pasar Indonesia ataupun meyakinkan orang lain bahwa ini juga cara yang sederhana atau cara yang malah bisa lebih efektif gitu. Iya. Satu pertanyaan yang sebenarnya simple, tapi perlu perlu saya inform Coach Tommy ya. Saya bilangnya Coach Tommy ya. Oke. Perlu saya bilang Coach Tommy. Oke. Sebenarnya berawal dari business is all about practicals. Oke, nah Ya, praktis gitu ya. Praktis ya. Oke. Jadi saya selalu berpikir kalau ada businessman yang memerlukan office untuk 2-3 orang, daripada mereka sewa ruko atau office yang sekarang minimal 100 square meter kan? Oke. Ya enggak, mereka Betul, oke. ya, mereka tuh susah sekali untuk dapetin tempat untuk berkantor. Oh, Ya kan? Oke. Dan mereka itu harus bisa mengeluarkan big amount of money untuk investasi renovasi kantor, Oh. untuk employ karyawannya yang mungkin you may not need that, Oke. benar nggak? Yes. Nah, dengan konsep yang dengan sistem praktis itu, saya berpikir why not bring satu konsep yang praktis into the business, iya kan? Dimana orang bisa memulai bisnis dengan 5 minutes setup. Oh, wow. Nah, jadi berinspirasi dari life is too complicated, make it more practical. Yang biasanya menyewa service office ini pada Bu Lena, apakah dari representatif atau perwakilan dari kantor yang di luar negeri atau bidang bisnis seperti apa yang kebanyakan menyewa? Nyawanya sangat bervariasi, tapi lebih banyak kantor yang di luar negeri, mereka itu mempunyai room office di Indonesia. Ya. Oke. Tapi juga bukan berarti mereka hanya perlu untuk 2-3 orang. Ada yang perusahaan itu mereka perlu 20 orang. Mereka nggak mau setting up an office itu spending so much money untuk biaya investasi. Dan mereka tuh sewa tempat saya 5 atau 6 offices untuk 20 orang. Kurang lebih kayak gitu.
Oke. Oh. Ya, Jadi pokoknya mereka praktis merasa sekali pemikirannya. sangat. Ya. Jadi bukan sejumlah orang itu akhirnya dia yaudah dia sewa kantor sejumlah orang itu akhirnya dia sewa kantor sendiri aja, enggak ya? Enggak. Dia malah ambil 5 ya misalnya. Oh. Oke, kita ada SMS nih dari Rosa, malam Mbak Chantal dan Coach Tommy. Ada Ibu Lena juga di sini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Lena, bagaimana jadi orang yang fokus dalam berwirausaha seperti Ibu Lena? Terima kasih. Silakan Ibu dijawab. Gimana tuh? Supaya fokus nih. Untuk berwirausaha. Yes. Dalam arti apa? Maksudnya bagaimana kita berfokus? Kan Ibu memilih untuk service office nih, Iya. kan banyak orang yang mungkin dari awal bisnis apa ya gitu, mungkin mereka Oh. mengikuti tren dan segala macam, tapi bagaimana caranya supaya fokus dan betul-betul sampai 10 tahun sekarang bisa berkembang dengan baik. Oh gitu. Ya. Oke. Sebenarnya kita tuh harus bisa jeli. Why is this business? Kenapa Iya kan? milih bisnis ini? Kenapa gitu ya? milih bisnis ini? Oke. Nah, office itu adalah satu produk yang dimana setiap orang itu pasti memerlukan office. Oke. Bener kan? Ya kan? Nah, nggak mungkin kalau kita mau starting the business and we have no offices. Oke. Jadi I can see bahwa bisnis ini bisa saya kembangkan dan saya create satu inovasi. Bisnis konsepnya make it much more practical ke depannya. Invest satu state of the art technology. Bagaimana kita bisa deliver satu service yang lebih baik lagi dengan adanya sistem yang saya invest. Oke. Bisa kita juga mengukur bagaimana klien terhadap kita, apakah dia happy using our services. Jadi banyak sekali inovasi yang saya lakukan. Oke, tapi bagaimana caranya Ibu menjaga fokus dalam bisnis ini? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, apakah suatu kreativitas juga diperlukan dalam bisnis? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Motivator segera kembali.